Ini video ini saya tunjukkan buat teman-teman yang betul-betul berniat untuk budidaya belut. Karena budidaya belut ini sangat-sangat menjanjikan untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di channel Tani Ternak Lombok. Baik teman-teman, hari ini kita akan bahas 3 penyebab kegagalan dalam beternak belut. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu ya. Dan saya selalu doakan buat teman-teman yang udah subscribe maupun yang belum, semoga dimudahkan segala usahanya dan dipermudah rezekinya dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Baik, supaya kita tidak berpanjang lebar, 3 penyebab kegagalan dalam beternak belut, teman-teman. Yang pertama adalah media. Media ini menyumbang hampir 60% kegagalan, teman-teman. Itu menurut penelitian saya selama saya membudidaya belut, teman-teman. Kenapa harus media? Media ini sangatlah urgensi atau sangat vital membahayakan belut. Jadi kita betul-betul harus tahu cara membuat media atau ukurannya, bagaimana medianya udah matang, begitu teman-teman. Media ini mungkin banyak kita dengar dari channel-channel lain. Bisa kedebong pisang, bisa jerami, kohe sapi, betul teman-teman. Tapi yang kita harus tahu itu adalah ukurannya, ukuran matangnya. Menurut hemat saya atau menurut penelitian atau kajian yang selama ini saya buat, sebaiknya teman-teman kalau berniat membudidaya belut, tolong harus bersabar membuat media itu. Paling tidak 2 bulan teman-teman. Mungkin kalau ada channel lain yang bilang 1 minggu sudah bisa tebar belut, itu berani saya bilang bohong teman-teman ya. Ya kalau medianya lumpur saja tidak masalah. Mau 1 hari, mau 2 hari tidak masalah. Tapi kalau kita memakai kedebong pisang ataupun jerami, kohe sapi, itu membutuhkan waktu yang lama teman-teman. Mungkin di lain waktu kita akan membahas apa gunanya kedebong pisang, apa gunanya jerami ataupun kohe sapi ya teman-teman. Terus di sini kita akan bahas masalah kegagalan selama ini, kegagalan yang membuat peternak belut menangis, kebanyakan belut yang mati. Itu penjelasannya yang pertama. Yang pertama tadi adalah media ya teman-teman. Harus betul-betul hati-hati ya teman-teman. Media itu sangat fatal. Bisa membunuh semua belut yang kita tebar teman-teman. Itu menurut kajian yang saya lakukan teman-teman. Jangan asal buat media, jangan asal tebar. Belut ini tidak seperti ikan yang lain teman-teman. Ini betul-betul harus membutuhkan kesabaran, membutuhkan ilmu, punya ilmu, begitu teman-teman. Untuk yang kedua adalah kolam teman-teman. Menurut kajian atau hemat saya ya teman-teman, kolam ini juga menyumbang dalam kegagalan beternak belut. Banyak saya lihat di channel yang lain katanya gimana ya, tempat kecil sudah bisa panen 300 kg. Itu bohong banget itu teman-teman. Itu bohong sekali. Berani saya bilang bohong. Kolam itu memang ukuran pasnya itu 1 kilo per meter ya teman-teman. Tapi kalau bisa, kalau ada lahan lebih, silakan dilebihkan, itu lebih baik. Seperti kolam saya di belakang ini isinya 5 kilo ya teman-teman, tapi saya isi 3 kilo lebih. Kemarin saya tebar 200 ekor dan ada tambahan waktu pemindahan kemarin. Ada video saya ya teman-teman. Supaya apa? Belut itu agak leluasa. Baik teman-teman,
kolam itu juga menyumbang angka kegagalan teman-teman. Karena kita harus tahu kolam apa yang kita pakai teman-teman. Kalau teman-teman pakai kolam terpal itu lebih fatal, maksudnya bukan tidak boleh, lebih ekstrim kita pakai kolam terpal. Karena apa? Terpal itu tidak menyerap air teman-teman. Jadi kita harus betul-betul rajin untuk mengganti air paling tidak 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Untuk ganti air itu kan tidak banyak. Paling dalam satu kolam itu butuhnya 1 ember yang teman-teman. Jadi membutuhkan keuletan, kerajinan teman-teman. Jangan biarkan air dalam kolam itu kelamaan. Karena di terpal itu tidak mengisap air teman-teman. Karena apa? Kalau air tidak diganti, karena belut itu punya air lendir sendiri dari tubuhnya. Kalau dibiarkan sampai 2 minggu, apalagi 1 bulan, itu akan bau dan akan membunuh belut itu sendiri. Karena mengandung zat-zat yang sangat tidak disukai oleh tubuh belut sendiri. Makanya kalau di habitatnya di sawah itu tempatnya luas, kita tidak bisa istilahnya mengikuti caranya di sawah. Kalau di sawah itu dia bebas. Sekarang misalnya di sini dia punya lubang, kalau misalnya udah di situ nggak bagus, dia bisa pindah ke tempat lain. Tapi kalau di kolam, misalnya kolam kita ukurannya 3 kali 2, di situ-situ aja. Jadi kita harus rajin teman-teman kalau pakai kolam terpal. Tapi kalau pakai kolam permanen yang bisa mengisap air, misalnya 2 hari airnya udah surut, udah kecil, tidak apa-apa, tinggal nambah airnya begitu. Itu tidak terlalu berbahaya. Tapi kalau kolam terpal itu teman-teman, kita harus rajin. Kalau tidak, belut kita akan mati. Itu makanya banyak sekali WA atau pertanyaan teman-teman di kolom komentar, kok banyak sekali belut saya yang mati. Kuncinya adalah kita harus rajin teman-teman, cek keadaan airnya. Kan kelihatan sekali kalau udah terlalu banyak air lendirnya, air itu pasti berubah teman-teman. Itu yang kedua. Kita harus tahu juga kondisi kolam kita. Apa kita pakai kolam terpal atau kolam permanen, kolam beton. Sekalipun kolam beton, kalau dia tidak mengisap air, kita juga harus rajin mengganti airnya teman-teman. Ganti 3 kali 3 hari sekali, keringkan dulu 1 hari, masukkan air lagi. Orang nggak butuh air banyak, kolam belut itu nggak butuh air banyak teman-teman. Paling kalau ukuran kayak kolam saya yang di belakang ini, 3 lawan 4 yang satu, itu paling 1 ember saya alirkan, udah cukup teman-teman, nggak banyak. Yang penting kita rajin. Oke teman-teman, ini untuk penyebab kegagalan yang ketiga. Penyebab kegagalan yang ketiga adalah bibit itu sendiri teman-teman. Jadi teman-teman asal jangan tebar bibit itu ya teman-teman. Apalagi itu bukan hasil pemijahan sendiri. Teman-teman harus, kalau bibit baru sampai itu, harus lihat dulu. Paling tidak karantina dulu teman-teman. Mau 1 malam, apalagi 2 malam lebih bagus. Kasih pakan telur kuningnya telur itu sama madu. Taruh di bak misalnya, karantina di bak, kasih makan kuning telur sama madu. Nah, karantina dia selama 2 hari. Nah, di situ bisa kita lihat mana belut yang sehat, mana yang enggak. Kalau tidak sehat, misalnya ada 2, 3, 4 ekor yang tidak sehat, dibuang saja. Enggak usah ikut ditebar. Kalau langsung kita tebar, misalnya datang bibit dari luar, apalagi dari luar daerah ya teman-teman, terus kita langsung tebar aja gitu, itu bakalan akan gimana gitu. Bibit yang udah capek di jalan, udah stres di jalan, ketemu lagi sama media baru, apalagi medianya belum jadi, itu kan hancur teman-teman. Jadi teman-teman juga harus tahu fungsi bibit itu gimana. Jangan bilang belut itu tidak bisa diternak. Bisa teman-teman, tapi butuh ilmu. Itu ya teman-teman. Yang pertama, media.
Terus lihat kondisi kolam. Yang ketiga, bibit, teman-teman. Kalau bibit baru sampai, siapkan bak, taruh air, taruh enceng gondok di atasnya, bersihkan dulu enceng gondok dengan akarnya, taruh di atas bak, misalnya sampai berapa kilo, pakai 2-3 bak, taruhkan enceng gondok gitu. Nah, carikan madu. Kalau tidak ada madu asli, ada juga madu rasa yang di kios-kios itu, belikan, campur sama kuning telur, kasih makan. Coba lihat kondisi 2 hari. Kalau semuanya fit 2 hari, tidak masalah, tebar semua. Tapi kalau ada kan nanti kelihatan mana yang kurang sehat, mana yang enggak. Pasti juga ada yang mati. Itu karena terbawa dari perjalanan yang jauh, teman-teman. Nah, kalau udah di karantina 2 hari, apalagi dikasih makan madu sama telur, dia akan sehat. Mana yang belut sehat, dia akan sangat sehat. Mana yang belut tidak sehat, dia akan kelihatan tidak sehat kalau sampai 2 hari. Nah, baru kita tebar. Usahakan kalau nebar itu sore ataupun pagi sekali, teman-teman. Begitu. Mungkin itu aja, teman-teman. Nanti terlalu panjang videonya, nggak enak juga sama teman-teman. Dan buat teman-teman yang video ini saya tunjukkan buat teman-teman yang betul-betul berniat untuk budidaya belut, karena budidaya belut ini sangat-sangat menjanjikan untuk kita usaha, teman-teman. Baiklah, semoga teman-teman sukses selalu dan diberikan kemudahan dalam segala usahanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.